guys, jumpa lagi dengan aku Ita Surya di Tarot for Client. Udah lama kita nggak ketemu di sini. Sekarang kebetulan kliennya aku Ita ini menanyakan, ini seorang pasangan gitu ya, satu pasangan yang cowok ini bintangnya Scorpio, Divine Feminine, kebetulan tidak tahu. Tapi nggak masalah. Tapi aku Ita sudah tahu orangnya gitu ya. Intinya ada nama atau fotonya gitu ya teman-teman. Oh, belum apa-apa, udah langsung ini ya. Jadi kita cuman bayangin namanya dan kliennya kita sudah menceritakan sedikit gitu ya. Knight of Cups. Oke, aku ngelihat di sini ini akan ada perubahan kalau ngelihat yang ini ya. Aku matikan dulu flashnya ya. Guys, barusan tadi aku matikan itu angkanya 111. Jadi dapat 1 menit 11 detik. Oke, jadi ini adalah jalan yang lurus gitulah ya. Sampai beribet ngomongnya kita. Mohon maaf. Kita lanjut lagi. Kita sudah berdoa minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, semesta, mohon ditunjukkan spirit, mohon ditunjukkan kebenarannya gitu ya. Untuk adik ini dan pasangannya. Jadi di sini aku melihat ada Six of Swords, akan ada perubahan situasi, akan ada movement atau pergerakan. Di sini ada Knight of Cups. Jadi seperti prajurit ibaratnya gitu ya. Kalian bisa lihat nggak? Nah, kayak gini. Kebetulan nih hologram ya. Nah, kayak gini mungkin lebih enak ya, kelihatan lebih jelas. Oke, say. Jadi gini, aku langsung aja ya ngomongnya ke kamu ya, sayang. Agak berat sih kalau aku bilang ini masalahnya adik ini ya. Gimana dong? Kalau tadi kamu waktu ngasih fotonya itu sebenarnya aku udah tahu apa masalahnya. Cuman di sini yang bikin berat itu kan status dan apa ya, ada aturan di dalam keyakinan kalian yang membuat sedikit sulit mungkin kayak gitu, dan pekerjaan itu juga mengikat banget gitu. Nah, kalau misalkan pengennya gimana nih ya, kalau misalkan dia mau terus atau lanjut ya resikonya memang harus salah satu ada yang mengalah, karena kan 2 orang jadi satu itu bukan hal yang mudah ya kan ya, say. Itu ya memang butuh pengorbanan dan menyatukan 2 insan yang berbeda budaya ya, latar belakang, budaya, keluarga, banyak hal ya kan. Itu memang agak sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Bisa, tapi mungkin ya tergantung orangnya juga gitu ya. Tujuannya kemana. Nah, di sini yang jadi masalah itu visi dan misi. Ini mungkin bisa nanti kamu tunjukin ke adik ya. Yang jadi masalah di sini adalah visi dan misinya dari kedua pasangan itu. Oke? Kalau misalkan visi dan misinya sudah berbeda, tujuannya sudah berbeda, berarti kan nggak layak untuk bersama gitu. Nah, sekarang dicari tahu dulu. Nih yang mau kemauannya yang laki dengan yang perempuan tuh apa gitu ya kan. Terus kalau misalkan oke, sudah tahu nih aku pengennya gini, aku pengennya gini, kamu pengennya gitu, oke. Terus sekarang dicari solusinya kayak gimana. Nah itu kalau aku ngelihat itu emang agak sedikit ke privacy atau masalah pribadi sih ya. Kalau yang kita lihat kan di luarnya aja ya kan, saya yang nampak, tapi kan mereka suami istri lebih tahu dalam-dalamannya, ibaratnya kayak gitu ya kan, jelek-jeleknya, baik-baiknya, kondisi fisik, jasmani, rohani ya kan, yang tahu kan mereka berdua lebih deket gitu maksudnya. Terus aku dari tadi tuh diem juga nungguin waktu baca tuh, kayak apa ya, fokus aku juga nerawang jadi konsentrasi.
duh gimana ya Tuhan, gini loh, aku tuh mikir kayak, ini kasihan banget gitu, adik-adik tuh kasihan benar. Aku kalau melihat tadi itu fotonya tuh kayak nggak bisa menyalahkan, tapi kasihan gitu, oke? Paham kan maksud aku ya saya? Ada satu keadaan di mana seseorang tidak bisa merubah takdir, tapi gimana ya? Susah ngomongnya. Gini loh, kayak kita naik kapal, kita nggak bisa ngerubah arah angin, ya kan? Tapi kita bisanya gimana caranya supaya kita tetap sampai tujuan. Nah, ya caranya adalah kita harus kreatif, ya, merubah posisi layar supaya bisa, ya gimana caranya gitu supaya bisa jadi kemudi gitu kan. Oke, aku lanjut. Jadi tadi itu awal-awal dulu, jadi harus dipahami. Jadi nanti gini maksud aku, jangan ada pertengkaran, intinya kayak gitu. Aku pengennya damai. Jadi kamu dan saudara keluarga kamu bisa memahami kondisi ini yang terjadi gitu maksudku ya. Jadi nanti enak gitu bisa masuknya lewat jalan mana gitu loh, saya maksud aku ya. Emang agak susah, sulit bener. Aku aja kayak mau ngomong itu takut salah juga gitu ya kan. Tapi semoga dapat petunjuk dari sini nanti ya. Aku coba bantu ya. Kalau di sini udah jelas sih. Ini kayaknya salah satu dari mereka itu ada yang mau apa ya? Melakukan sesuatu atau ya mungkin yang dibilang tadi kayak pengen pergi dari keluarga, pengen lepas gitu ya, pengen pergi ke rumahnya, kembali ke asalnya di pulau seberang gitu ya. Terus kira-kira kedepannya kayak gimana bakalan? Nah kan, tesan kebalik lagi. Tesannya terbalik. Jadi kartunya ini. Oh ada ini Page of Pentacles kebalik juga ya. Nah, ini biar lebih jelas ya. Page of Pentacles. Jadi sebenarnya ini kan gini. Ya ini adalah nanti akan menyamakan persepsi gitu. Jadi masih butuh adaptasi juga sih ya. Kalau istrinya dia yang terlalu keras atau kasar, ya itu mungkin kayak dia tuh mengungkapkan isi hatinya atau unek-uneknya yang dia nggak dapat dari suaminya gitu ya kan. Biasanya kayak gitu. Pesan terbalik ini maksudnya kebahagiaan yang kurang gitu ya. Terus oke. Nah, kemudian sekarang aku mau bilang kalau misalkan pilihan pertama yang tadi untuk meneruskan atau melanjutkan hubungan ini mungkin berat atau tidak bisa dan harus terpaksa berpisah. Nah, ini harus dicari tahu, disiapkan dulu gitu. Kira-kira apa aja nanti yang kemungkinan yang akan terjadi. Nah, itu harus disiapkan gitu ya kan. Baik buruknya ya harus tahu juga gitu. Untuk pertimbangan sih ya. Tapi kadang gini, nggak semua yang kita pikirkan akan terjadi. Gitu ya, say. Jadi nggak semua yang kita pikirkan akan terjadi bener. Bisa jadi cuman apa ya, angan-angan aja. Jadi kayak ketakutan atau apa gitu ya kan. Maunya gimana? Kalau menikah tapi ternyata teraniaya ya kan malah dosa juga, ya kan? Gitu. Terus kalau misalkan berpisah tapi nanti berpisah kan cuman secara ini aja ya, ikatan pernikahan aja kan ya kan, tapi kan tetap kayak mungkin kalau jadi teman aja mungkin hubungannya jadi lebih baik ya, siapa tahu ya gak sih. Kadang ada kan orang-orang yang seperti itu. Jadi aku cuman pengen ngasih pandangan aja gitu, bukan kayak nyuruh, enggak. Jadi aku cuman kasih pandangan aja supaya bisa terbuka nanti pikiran ya dia, ya kalian, kamu dan dia semua ya yang melihat ini, termasuk aku juga sih. Kemudian jadi agak meraba-raba juga ini. Aku
nerawangnya kayak pelan-pelan. Aku takut salah soalnya ya, say. Karena ini masalahnya serius gitu. Bukan masalah abal-abal gitu kan. Kalau aku cuma ngasih petunjuk aja di sini ya. Cuma membantu, memberikan jalan. Akan ada perayaan, kemenangan ya. Jadi mungkin akan ada seseorang yang bebas di sini. Aku pengen tahu kenapa ada Three of Cups. Kenapa ada 3 cangkir? Ya kan? Free yourself, bebas ya. Attraction. Oh, bisa jadi ada yang sedang menyukai orang lain di sini kalau aku lihat. Makanya kenapa kok ada kayaknya rasanya sedikit memudar gitu ya, mungkin dari istrinya gitu mungkin, atau pihak ketiga ini keluarga, itu juga bisa ya. Banyak sih, ada kayak mungkin pengaruh-pengaruh yang lain kayak nafsu yang mengganggu. Nah, itu kan juga termasuk pihak ketiga. Jadi kayak apa ya, bisikan-bisikan setan itu kan juga termasuk kayak fitnah gitu kan, saya ya nggak sih? Kalau menurutmu gimana? Ya, bisa jadi kan? Oke. Kalau sekarang sudah paham itu, pasti nanti bisa tahu, bisa ngelihat situasi dan kondisi udah kebuka semua nih ya kan ya. Nanti bisa ngelihat, oh jadi gini. Oh iya, bener juga sih, misalkan gitu ya. Dicari tahu dulu. Oke, dicari tahu dulu. Bener nggak sih kira-kira apa yang bikin nggak enak? Dicari tahu percakapan terakhir, kira-kira yang bikin dia tiba-tiba berubah, ya bikin dia itu maksudnya istri atau suami ini jadi bertengkar atau gimana, sikapnya berubah atau memang wataknya kayak gitu. Ya kalau memang wataknya kayak gitu dan kamu pengen terus, ya itu tadi resikonya yang harus diambil. Gimana? Atau kamu kasih treatment ya. Kalau cowok kan harusnya bisa memimpin ya kan, bisa tegas dan memimpin, jangan sampai kebalik. Oke, jangan sampai harga dirinya diinjak-injak kayak gitu. Jadi itu juga harus bisa jadi panutan atau contoh yang baik buat anak juga kayak gitu. Ya memang harus belajar ya, gimana ya, hidup itu memang tentang belajar ya nggak sih? Jadi ya barusan kebalik langsung ada family. Ini tujuan hidupnya family, keluarga bahagia maksudnya di sini. Kalau ini aku lebih ngelihat ke adik kamu ya. Kalau untuk perasaan si istri gimana? Ya, si istri ini juga coba untuk memperbaiki gitu, saya maksudnya dia itu kayak nge-trigger atau memicu apa sih, kayak dia tuh memancing situasi apa tuh supaya kalian tahu dia itu mau sesuatu kayak gitu loh intinya. Dan di sini ada dan apa ya, kayak lebih ke materi sih aku bilang di sini. Dan ada awal yang baru kayak gitu. Dia pengen, ya tadi kamu cerita kalau dia pengen balik ke pulaunya dia, ke kotanya dia, asalnya dia. Ya kayaknya dia pengen sendiri gitu, memulai hidup baru gitu. Kalaupun misalkan mau sama si suaminya ini, ya banyak yang harus dirubah gitu loh. Ya nggak sih, ini kayak orang lagi membenahi banyak hal gitu kan, tinggal 3, harusnya kan 10, ini kan ada 8 ya. Nah, masih banyak yang harus diperbaiki, yang harus dipelajari gitu sih kalau aku melihat di sini. Tapi bebaskan dirimu, bebaskan nih maksudnya bebaskan dari segala sesuatu yang membuat kamu
ya merasa tidak bebas pastinya ya kan. Tapi apakah itu? Nah, itu kamu sendiri yang tahu gitu. Kira-kira apa sih yang membuat kamu tidak bisa memutuskan sesuatu itu apa? Nah, itu nanti coba dicatat kalau bisa ya. Dicatat. Kalau misalnya nggak ketemu, berarti ya aneh ya kan, itu cuma halusinasi, berarti kan aneh, nggak nyata gitu, itu hanya setan, jadi hanya bisikan setan kayak gitu. Nah kalau misalkan ada dan nyata ditulis, oke, misalkan oke, yang membuat aku tidak bisa mengambil keputusan adalah keyakinanku tentang ini apa, ditulis aja poin-poinnya. Nah nanti kalau misalkan sudah ketemu baru oke, kalau misalkan poin satu ini kira-kira gimana ya solusinya kayak gini-gini, ya cari tahu dari seseorang yang sudah senior keluarga ya, terus seseorang yang udah berpengalaman pasti. Oke, misal tahu dari cerita teman atau gimana kayak gitu. Bisa mempelajari tentang psikolog mungkin ya, bisa juga. Kalau doa pasti ya nggak, kita kan orang-orang beriman ya kan, saya pasti berdoa, pasti aku yakin kalian pasti itu. Cuman mungkin sekarang lebih di ini aja, dikuatkan aja lagi, difokuskan untuk apa ya, gini, kalau aku sih doanya yang seperti kapan hari aku cerita ke kamu ya, saya sama doanya sama kayak gitu, intinya eh, atas nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tunjukkan ke jalan yang benar, jalan orang-orang yang beriman dan diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang tersesat ya. Jadi kita minta ke Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Adil, yang menjadi hakim yang seadil-adilnya. Oke, nanti di kehidupan berikutnya, di kehidupan saat ini dan seterusnya selamanya gitu ya. Intinya kamu minta adikmu ya, maksud aku minta untuk Tuhan gimana ya, diberi jalan petunjuk, itu diperbanyak aja doanya kayak gitu. Itu dikhususkan namanya untuk si istri ya, kemudian untuk mertua, orang tuanya dia juga, supaya nanti ada jalan, pasti ada perubahan kok. Dan jangan lupa juga doakan leluhur-leluhur kita yang udah mendahului, itu penting juga, karena apa, tanpa mereka kita nggak bisa lahir di sini. Oke, jadi intinya apa ya, kalau orang itu permisinya gitu, jadi memohon izin, intinya gitu ya, mengingat mereka. Oke, kemudian untuk hubungan Gali dan Silky gimana nanti ke depannya? Semesta mohon petunjukmu. Ya akan ada kemenangan. Oh ini ternyata masih kayak ada beban gitu sih ya. Ternyata masih ada yang bikin dia merasa berat dan terbebani. Mungkin ya berat karena anak juga, terus pekerjaan, ya itu salah satu dari risiko juga tadi ya yang aku bilang ya. Akan ada kabar baik. Ini bisa juga berarti kemenangan atau kebebasan kalau aku lihat di sini ya. Tapi siapa yang bebas? Ya bisa dia, adikmu, atau istrinya, atau kalian berdua. Bebas ini dalam arti ini bahasanya Tuhan loh ya, bukan bahasanya manusia. Ya kan, say? Bebas itu maksudnya nanti kalian akan tahu sendiri. Oke. Terus harus gimana dong? Ya ini kita lihat nasihatnya ya. Aku tadi udah nerawang kayak nanti aku bacain kartunya pakai yang ini deh gitu. Kira-kira masih ada nggak kesempatan mereka untuk berdua, untuk meneruskan rumah tangganya ini gimana? Vigilance. Oh, stone people. Oh, keras kepala ya. Ada seseorang yang keras kepala dan hatinya di sini. Ya, jadi ya itu salah satu resikonya yang harus diambil. Kalau misalkan mau terus sama dia, ya bakal terulang lagi. Mungkin bisa dikasih trik atau gimana ya? Trik kayak didiamin dulu gitu loh, saya kayak jaga jarak, mungkin diam sejenak, dikasih apa sih, silent treatment ya, didiemin lah intinya kayak gitu.
Coba misalkan dia nggak dikasih apa-apa ya, misalkan si istri atau gimana. Ini contoh aja, tapi kan kita nggak tega juga ngebiarin orang gitu kan ya. Secara ada anak ya, maksudnya di sini tuh ngasih pelajaran. Bukan kita bener-bener tega, enggak. Cuman pengen tahu aja gimana sih kira-kira nanti sikapnya dia itu. Ya ini memang sedikit berisiko, tapi dari situ kita akan tahu orang yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Bisa di air ini bisa berubah bentuk, tapi ya lawannya juga harus lebih kuat dari batu, ya nggak sih? Contohnya kayak es, atau butuh waktu yang sangat lama. Kalau misalkan air, ya kan ya bisa tergerus, tapi lama sekali gitu loh. Ada awan-awan juga di sini, kayak hubungan tuh nggak jelas gitu. Maksudnya awan itu kayak suatu hubungan yang apa ya, tidak ada apa seperti kekalutan gitu kalau aku lihat di sini. Kurang ada kedamaian intinya gitu. Jadi kembali lagi ya, terserah nanti ke dua orang yang ini, yang berumah tangga, yang menjalani, itu lebih penting. Apa yang kalian inginkan? Nah, itu pertanyaan kunci. Itu yang tahu ya yang menjalani ya kan? Apa yang kalian inginkan? Oke? Dan kira-kira bisa nggak diambil jalan tengahnya, dinego, kayak timbangan, ya kan? Timbangan yang lama itu, ya timbangan klasik, tradisional, seimbang, harus seimbang. Jadi ya emang harus ngobrol empat mata kayaknya ketemu. Coba dibilangin baik-baik dulu, gimana enaknya gimana. Kalau nggak bisa pakai cara tengah ya, pakai ya ke pihak yang berwenang kayak pengadilan ya, karena kan ini udah pernikahan gitu loh ya kan, saya bukan pacaran lagi. Masih ada rasa kasih sayang sebenarnya di sini tuh, cuman nggak tahu ya kenapa kok. Ya itu tadi mungkin ada yang sesuatu yang tidak bisa di ini, yang aku bilang tadi, takdir, sesuatu yang tidak bisa diubah. Jadi udah kayak takdirnya ini. Aku agak berat sih ngomongnya, nggak bisa. Aku bisanya ngomong langsung sama adik kamu. Gitu say. Jadi mohon maaf nggak bisa terbuka juga karena privacy ya. Intinya masalah pribadi gitu. Mungkin dia tahu kalau aku ngomong kayak gini, mungkin dia tahu nanti. Mungkin dia akan, oh masa ini sih, masa itu gitu ya. Ya iya bisa jadi gitu kan, kemungkinan. Cuman kadang gini, wanita itu nggak bisa mengungkapkan keinginannya dia gitu loh. Jadi apa ya, kalau aku bilang di sini tuh masih kayak menimbang-nimbang ya. Yaitu perjalanan hidup dan perjalanan spiritual sih kalau aku bilang di sini ya. Banyak hal yang harus diperbaiki di sini gitu. Ibaratnya kalau seseorang itu mengukir batu ya kayak gini lah contohnya ya. Mengukir batu kan juga nggak mudah gitu. Ya kan, masih terhubung kan? Mengukir batu. Jadi intinya merangkai cita-cita atau apa yang keinginan yang akan diwujudkan nanti dan gimana caranya gitu loh. Jadi kalau ngelihat kayak ada perbedaan di antara suami istri ini gitu. Harus gimana dong? Sekarang aku mau buka ini ya, nasihat ya. Buka di dalam dan nasihat ya. Tuhan, mohon berikan petunjukmu yang sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Ini kita sampai merem loh. Nah kan, divine passion guardian ya kan, di sini ada sensitif. Ya berarti ini memang dia wataknya sensitif. Ini istrinya adik ya, adik ipar ya saya. Emang ada psikologisnya dia memang seperti itu. Berarti kamu harus konsultasinya sama ahli ya, psikiater atau psikologi ya. Mungkin ini berhubungan juga dengan pekerjaan suami atau adik ya. Itu juga penting sih. Kira-kira curhat dulu gitulah, konsultasi. Pak gimana ya kalau misalkan gini gimana, nanti kalau gitu gimana, curhat ke pemuka agama, misalkan kamu deket sama
salah satu pemuka agama ya, pendeta atau pastor ya aku kurang paham ya. Nah itu bisa curhat dulu ke situ, kira-kira kalau gini gimana, oh ternyata gitu, misalkan udah tahu nanti jawabannya ya, berarti aku bisa ngambil yang ini. Nah kayak gitu loh maksudku ya kan. Oke, aku yang ini masih bisa aku apa ya, kalau orang apa sih, kayak ngambil titik yang terendahnya gitu loh. Maksud aku tuh kayak misalkan ada hal yang masih bisa dimaklumi, nah itu nggak apa-apa kalau misal terpaksa harus dilakukan, it's okay, nggak masalah ya. Kalau resikonya mungkin tidak terlalu besar tapi ada resiko, tapi jika itu yang terbaik, ya nggak apa-apa, diambil aja gitu maksud aku ya. Divine passion, jadi sesuai dengan apa yang hatimu tuntun. Ini penting banget, intuisi. Jadi butuh meditasi dulu. Ya emang harus nyatu lagi ke Tuhan, ya nggak sih? Ke asalnya kita, ke sumbernya kita gitu. Sumber kehidupannya kita harus dikembalikan lagi memang. Tanpa mereka, tanpa manusia pun kita bisa hidup karena ada Tuhan. Ya nggak sih? Memang kita manusia, manusia sosial dan butuh sesama manusia, tapi ini bukan masalah itu gitu ya maksud aku ya, say. Terus di sini ada guardian ya, ini sudah dibimbing atau apa ya, di guide ya, dibimbing ya, sama ya. Nah jadi kamu dan pasanganmu ini aman gitu, secara spiritual itu dilindungi oleh semesta. Jadi sudah, kalau ini hubungannya sama Aquita ya. Jadi kamu dikasih masalah apa ya, keluargamu tuh dikasih masalah ini tuh, terus kemudian ditujukan ke kita, ya udah ditunjukkan ke jalan yang benar ini gitu. Kedepannya gimana, apakah mereka, tapi di sini ada kabar baik loh, cuman ini kebebasan sih artinya, apakah mereka akan berpisah nanti ya kan. Kalau kebebasan itu kan berarti tidak terikat ya kan. Ini free yourself ya, waktunya untuk mengambil kembali kontrol, atau jangan terlalu, ini untuk mereka ya, jangan terlalu mengontrol, jadi energinya tuh jangan kayak mau menang sendiri gitu, salah satu ya kan, ini kayak gitu. Jadi ada yang ngerasa tertekan, tapi ada juga yang ngerasa mengintimidasi gitu loh, yaitu harus dipecah sih. Pertama gini, kalau dokter pengen nyembuhin pasien kan harus dicari tahu dulu penyakitnya itu apa, keluhan-keluhannya itu apa. Nah nanti baru bisa tahu obatnya itu untuk menyembuhkan gimana gitu ya, say. Aku tadi sempat mikir gini, apakah ada black magic, tapi ternyata kartunya nggak ada keluar devil ya, nggak ada black magic ya, mungkin cuman terlalu bucin aja dan terikat oleh apa ya, dogma-dogma atau peraturan-peraturan yang selama ini diikuti, mungkin itu aja sih kalau aku lihat ya. Mungkin ada yang perlu dibenahi ya, tadi aku bilang belajar ke senior, mungkin yang ada yang punya masalah serupa ya, cari tahu dulu, bisa mungkin curhat gitu ya, cari solusinya kayaknya gimana, enaknya gimana gitu ya. Oke. Kayaknya si perempuannya juga bingung sama kayak yang laki, karena terikat peraturan dari keyakinan ya, agama kalian gitu. Itu juga pengaruh sih. Kayaknya dia juga serba salah gitu, dan dia terpaksa ngomong, nekat mau pergi kembali ke tempatnya itu yang tadi ya kamu bilang, itu biar si laki ini ngelakuin sesuatu gitu loh. Maksudnya dia tuh kayak do something, apa ya, lakukan sesuatu gitu loh, lakukan sesuatu untuk kita gitu loh, maksudnya dia itu kayak gitu. Oke. Karena apa, dia nggak bisa mengungkapkan yang ada dalam isi hatinya secara langsung, dia itu nggak bisa gitu loh.
Ya dicari tahu juga lagi, siapa tahu ada orang lain di belakang, kita juga nggak tahu ya, tapi kita tidak bisa memfitnah atau menuduh kalau nggak ada bukti. Oke, cari tahu sejelas-jelasnya dulu. Sekarang aku pengen tahu kira-kira, jadi kalau untuk keputusan ya memang aku itu nggak bisa kamu harus gimana, aku itu cuma kasih tahu pandangannya, nanti kalau kamu gini hasilnya begini, kalau kamu begitu hasilnya nanti begitu, gitu ya maksudnya. Tetap untuk pilihan itu terserah kalian ya, ini terserah tokoh utamanya gitu yang menjalani, ya kan, karena nanti apa yang merasakan resikonya kan kalian sendiri gitu, kalian berdua suami istri ini gitu maksudnya, dan ya akibatnya pasti anak-anak lah ya. Ingat nggak kata-kata cinta nggak harus saling memiliki? Ya kayaknya ini bisa jadi kayak gitu sih. Jadi gimana perasaan si istri ke suami gimana? Oh, I want more than friends. Ya emang udah jadi suami istri, berarti masih ingin tetap berumah tangga ya. Berarti benar katanya aku tadi ya, kalau si perempuan ini menginginkan sesuatu tapi nggak bisa ngomong ke laki-lakinya gitu. Jadi laki-lakinya harus paham, mungkin dia memang orang yang kayak ekstrovert gitu, jadi apa-apa langsung meledak gitu kan, apa-apa langsung ngomong. Ya mungkin ada yang memang nggak cocok atau nggak sesuai, coba di silent treatment dulu atau diam dulu, lihat dari jauh ya, itu caranya, triknya. Jadi nanti dia pasti kerasa kok merubah, kayak ada yang berubah nih gitu ya kan, dia pasti kerasa gitu. Terus itu udah perubahan kecil tapi efeknya nanti besar banget gitu. Bisa dicoba aja nanti, pasti kerasa kan orang kalau biasanya intens terus tiba-tiba dia plus diam hilang gitu ya, pasti nanti mikir. Nah itu kan yang pengen kita kasih ke dia, supaya jernih dulu suasana gitu maksudnya ya. Ya supaya suasananya berubah, yang tadi awal dari air yang keruh, mana tadi aku udah ambil yang tadi ya yang awal, jadi dari ombak yang bergelombang bergejolak besar di laut itu menepi, pindah ke suasana yang lebih tenang kayak gitu, aliran air tuh yang lebih tenang, kalem ya kayak gitu. Oke, attraction masih ada rasa sih sebenarnya, kasih sayang ya di sini kalau aku melihat. Mungkin ini yang laki lebih ke perempuannya ya. Oh my god. Jadi kayaknya untuk kalau untuk berpisah, apa ya? Jangan dulu kali ya, say. Kalau aku ngerasa ini masalah privasi atau pribadi, jangan dikasih tahu ke orang tua dulu, nanti aja gitu ya. Kalau udah ada perkembangan dan kira-kira bener nggak yang aku ngomong gitu. Nah kalau misalkan udah nanti udah sedikit nggak terlalu ketat ya, ibarat ikatan talinya tuh udah agak sedikit longgar, nah itu baru nanti boleh dikasih tahu nih ke orang tua. Tapi tergantung kamu ya, kalau memang urgent ya nggak apa-apa sih, cuman aku nggak menyarankan dulu, nanti aja dulu gitu. Kalau bisa mereka bisa selesaikan ini berdua, oke? Karena apa, mereka adalah keluarga dan mereka ya sudah apa ya, berikrar ibaratnya kayak gitu kan. Ya kalau bisa menyelesaikan sendiri dulu, enaknya gimana nih gitu ya, enaknya gimana nih sayang. Gimana sih kalau ngomong pakai sayang-sayangan nggak sih? Gitu, enaknya gimana nih, ngobrol dulu ya kan, ngobrol dulu dari hati ke hati bicaranya, supaya nanti nggak ada yang ini kayaknya bakal ada yang dongkol nanti ya, kasihan loh. Kayak aku sebenarnya tahu cuman nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu loh ya, karena aku tahu kondisinya adik kamu. Cuman kalau aku nggak ngomong sendiri ke dia, dia pun mungkin ya malu gitu kalau
terbuka sama orang lain mungkin ya it's okay, nggak apa-apa. Jadi aku cuman mencoba menjelaskan dari cara lain gitu ya. Ada lagi nggak ini semesta yang mau disampaikan? Kok kayaknya udah beres semua sih. Ada yang mau dibacain yang mana? Kayaknya ada yang maunya ini nyala yang di sebelah kiri nih ya, kartu aku ya. Jadi kartu aku nih kartunya banyak. Kayak coba aku pengen cari tahu dulu ya. Apalagi? Kira-kira apa lagi yang mau di sini? Petunjuk apa Tuhan? Petunjuk apa? Ya kan? Pay attention to the red flags. Udah, kalau kartu ini yang muncul, ini peringatan gitu. Jadi segala hal yang bikin kamu nggak tenang, ini untuk yang laki-laki ya. Buat keluarga juga boleh sih, bisa. Jadi gini, banyak pertanda-pertanda ini yang kayak udah ngasih tahu gitu ke kamu kalau ini nggak baik buat kamu, misalkan gitu. Ya, itu kamu harus perhatikan. Atau sebaliknya, misalkan ada, oh ini ada satu yang baik nih buat kamu. Mungkin bukan dia. Nah, itu. Oke? That's it. Ada lagi satu. Trust. Oke, trust your feelings. Apa tadi yang kita bilang? Trust your feelings and dreams to get your career path. Oke, aku boleh bilang gini, kalau berhubungan dengan karir itu adalah pegangannya cowok. Karena kalau cowok nggak ada karir nggak bagus, habis dia, oke? Jadi kamu lebih tahu sekarang yang utama itu yang mana, gitu kan sayang? Ya dong. Jadi ya sudah jelaskan di sini ya, berarti saya udah jelas. Oke, tadi tuh kayak dia kayak nyala gitu, kayak apa ya? Kalau lampu dia tuh kayak bersinar gitu loh. Dan pengen dibuka, ternyata ya ini yang keluar. Ya Tuhan, Tuhan maha besar beneran deh. Jadi turuti mimpimu, perasaanmu. Ya, kita tadi sudah sampaikan di awal tujuan hidupmu apa gitu. Itu yang paling penting. Keluarga ini bisa banyak artinya ya. Intinya gini, keluarga itu kan membina satu hubungan yang baik dengan orang lain. Bisa orang yang sedara ataupun tidak. Kan gitu, pengertian keluarga secara umum. Orang-orang yang ada dalam pekerjaan, rekan-rekan itu juga termasuk keluarga kan. Ya, gitu. Ini sekedar pengetahuan aja sih ya. Mungkin bisa jadi kayak, oke, jadi tambahan wawasan atau pandangan aja gitu ya. Mungkin bisa jadi nanti buat pertimbangan atau gimana, terserah. Kalau untuk perasaan yang cowok gimana? Ya emang butuh waktu ya, gak bisa langsung gitu ya. Saya butuh sabar dulu memang. Ya kan, it was my fault, but I blame you. Jadi di sini itu masalahnya ada di aku gitu maksudnya. Jadi dia tuh gini, itu adalah salahku. Oke, aku memang yang salah gitu. Tapi aku nyalahin kamu. Gitu maksudnya. Coba nanti diulang lagi di awal aku kita sampaikan apa aja gitu ya. Tetap sama kok, intinya sama. Aku tadi nyampaikan intinya gini, ada sesuatu yang di suami itu yang ya itu ada satu kekurangan mungkin bagi si istri ini gitu ya, mungkin nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu maksud aku. Nah pelampiasannya dia tuh kayak ya itu jadinya dia kayak kamu tuh gini kamu nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan, akhirnya dia ya gitulah ya, mungkin aku nggak bisa jelasin lagi karena udah tadi ya. Intinya dia merendahkan suaminya gitu loh. Nah coba mundur dulu, suami ini sama istri ini butuh kayak kamu butuh tenang dulu gitu loh.
Oke. Apa sih yang dicari di dunia ini? Trust itu apa, kepercayaan atau keyakinan ya, bisa juga ini. Ya agak dalam sih memang aku jujur aja kayak, wah ini berat banget nih. Tapi kalau kalian bisa melewati ini kan hanya kayak, ya hidup itu kan hanya bermain-main aja gitu kan ya ibaratnya. Jadi ya mungkin nggak bisa terlalu diserius-serius banget gitu. Oke? Karena nanti kalau di aku sih ya, ini kita tukar tukar pengetahuan aja gitu maksudnya. Kalau di kepercayaan aku itu mungkin sama atau enggak ya, aku nggak ngerti. Tapi gini, ini cuman buat kalian senang aja gitu aku ngomongnya. Jadi kan hidup di dunia kan hanya sementara gitu kan, nanti di akhirat juga hidup kekal. Jadi nggak usah sedih-sedih banget gitu maksudnya ya. Oke, kayaknya udah selesai, udah nggak ada lagi nih yang mau dibacain. Jadi masih bimbang ya, kayak perlu kematangan kalau ingin berpisah atau melanjutkan gitu. Nah, ada yang terbalik. Harusnya seorang gentleman itu gini, tapi dia terbalik. Nah, ini yang harus diperbaiki. Harusnya gini, set, ya kan? Ya merubah diri menjadi lebih baik, introspeksi gitu kayaknya. Mungkin lebih tegas itu ya. Ini juga penting ini. It's okay kalau kamu mau share ke orang tua juga nggak apa-apa, say. Kalau emang ini bagus buat mencari solusi.